Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Dek, meskipun ketukan pintu itu tak begitu kuat, tapi aku bisa mendengarnya dari balik kamarku. Aku mematung. Baru kali ini aku mendapat panggilan itu dari lawan jenis. Bibirku kaku untuk menjawab panggilannya. Iya mas. Hanya kata terbata itulah yang bisa keluar dari mulutku. Aku asal saja memanggilnya mas. Sebagai balasan dia telah memanggilku Dek. Sumpah demi Tuhan, aku ingin pingsan. Dengan tangan bergetar, kubuka pintu kamarku. Mulai terasa tetesan keringat mengalir merembes di punggung bajuku. Sebenarnya, rencana awal ketika kubuka pintu, aku ingin langsung menunduk saja. Tapi apa daya, belum sempat wajahku menunduk, mataku sudah bertatapan dengan matanya. Ya Tuhan, senyumnya kok manis. Meskipun matanya sipit dan ada sisi ketegasan di wajahnya, tapi aku tak menampik, dia adalah pria bersenyum indah. Wajahnya tampak basah, seperti baru saja mencuci muka. Dek Jum, maaf, mas mengganggu. Sudah mau tidur ya? Spontan, kutundukkan wajahku. Setelah beberapa detik tragedi pertemuan mata kami itu. Iya mas. Ku cengkram erat terusan selutut yang tak berlengan itu. Astaga, aku baru sadar jika pakaianku terlalu terbuka. Serangan panik tadi membuatku tak sadar akan pakaianku. Dek, maaf, mas boleh izin masuk ke dalam? Entah kenapa, setelah mendengar pertanyaan Mas Wiryo, tiba-tiba terlintas wajah Yutini yang kuingat pernah berkata, "Jangan kaget loh, Nduk. Suami istri itu tidurnya ya sekamar. Mau tahu rasanya surga dunia? Nanti kamu bakal tahu sendiri kok, Nduk. Pasti ketagihan." Meski tak bisa kujelaskan bagaimana paniknya aku. Baiklah, aku turuti saja petuah Yutini. Anggap saja malam ini kesempatan pertamaku untuk mengenal Mas Wiryo. Oh, iya mas, silahkan saja. Maaf, kamarnya agak berantakan. Berantakan? Itu hanya sekedar basa-basiku. Kamarku yang sebenarnya hanya apa adanya, kini telah disulap menjadi kamar bertabur bunga. Tampak sprei merah muda menjuntai dengan rangkaian bunga di setiap sisinya. Kelambu putih terpasang rapi, dan hidung kami disuguhi aroma bunga melati. Terima kasih, Dek. Tangan kanan Mas Wiryo mengisyaratkan aku untuk masuk ke dalam duluan. Dengan langkah gontai, aku masuk ke dalam kamar diikuti Mas Wiryo. Dek, kiblatnya sebelah mana ya? Aku berbalik menatapnya. Sebelah sana mas. Kutunjuk tempat sholat di sebelah ranjangku. Makasih ya dek. Dek Jum sudah sholat? Sudah tadi mas. Oh iya, mas mau numpang sholat di sini yo? Silahkan mas. Kulihat pintu kamarku belum ditutup Mas Wiryo. Aku biarkan saja terbuka. Toh, aku juga bingung harus kututup atau kukunci. Aku hanya duduk di tepi ranjang. Ingin rasanya aku melakukan sesuatu agar panik dan salah tingkahku tak terlihat. Ingin pura-pura baca buku, tapi aku tak punya buku bacaan. Ingin kutinggalkan Mas Wiryo sholat sendirian, tapi aku tak enak hati. Kulihat sebentar-sebentar badan tegapnya melakukan satu demi satu gerakan sholat. Bukannya malah semakin tenang,
jantungku justru berdegup lebih kencang. "Dek," panggilnya membuyarkan lamunanku. "Iya mas, sudah selesai sholatnya." Sungguh, pertanyaan retoris yang sebenarnya tak penting untuk kupertanyakan. Dia mengangguk. "Dek, kalau adek udah ngantuk, tidur aja duluan dak apa-apa. Adek pasti capek." Lalu Mas Wiryo mau tidur juga? Pertanyaan ini adalah jebakanku untuk mencari tahu apakah Mas Wiryo akan tidur juga di kamar ini. Di depan masih rame. Mas mau ngobrol dulu, sekalian kenalan sama keluarga dan tetangga. Adek tidur saja. Kalau adek berkenan, kunci kamarnya boleh dititipkan ke Mas saja. Entah kenapa, kulihat dia sama sekali tak kiku ketika mengobrol denganku. Mengalir saja seperti sudah lama kenal denganku. Aku sih tak heran, selisih umur kami saja terpaut jauh. Aku yakin dia sudah banyak pengalaman berhadapan dengan gadis lain sebelumnya. Mungkin dia juga tak menyangka akan bersanding dengan gadis polos sepertiku. "Ini mas kuncinya." "Sip, mas pamit ke depan dulu yo. Adek istirahat. Esok lusa kita sudah harus berangkat ke rumah keluarga mas." Setelah Mas Wiryo pergi, aku langsung tidur saja mengikuti perintah badanku yang sudah teramat letih. Sayup-sayup, ku dengar suara puji-pujian dari Pak Ngadio. Spontan, aku terbangun dan tersadar kalau aku sekarang sudah bersuami. Kulihat selimut di badanku dan kelambu yang telah tertutup rapi. Aduh, semalam berarti aku tertidur pulas sekali sampai tak sempat menutup kelambu. Dan selimut ini, Mas Wiryokah yang menyelimutiku? Bayangan-bayangan adegan romantis suami istri di film yang pernah kulihat di layar tancap bulan lalu membayangi otakku. Mungkinkah dia diam-diam menyelimutiku sambil membelai rambutku? Atau... tak bisa kuteruskan. Aku geli sendiri membayangkannya. Kulihat di sekelilingku, Mas Wiryo ternyata sudah tidak ada. Kata mama, dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Mungkin dia tak enak membangunkan tidur nyenyaku. Satu hal yang kutangkap lagi dari sosok suamiku. Ternyata dia rajin beribadah. Sudah tampan, senyumnya manis, rajin beribadah lagi. Tak kusadari, aku senyum-senyum sendiri. Aduh, aku kenapa sih? Rumah besar itu dicat berwarna putih. Bagian teras diberi tempat dudukan berbahan semen. Tidak terlihat tanaman hijau atau rumput di depannya. Kelihatan sekali bahwa rumah ini adalah bangunan baru. Apakah aku mimpi? Baru menikah, sudah dibangunkan rumah. Kisahku bak Putri Cinderella. Mungkin akan banyak di luar sana yang iri melihatku mendapatkan semua ini. Tuhan, nikmat-Mu sungguh istimewa buatku. Pasca acara pernikahan di kampungku, 3 hari kemudian aku berangkat menuju rumah orang tua Mas Wiryo. Suara tangisan pecah ketika perpisahanku dengan mama. Ada perasaan khawatir akan keadaan mama setelah aku menikah nanti. Namun, keluarga Mas Wiryo meyakinkanku bahwa Mas Wiryo akan menjamin hidup mama. Bule Kasni dipercaya untuk membantu mama jika mama membutuhkan bantuan. Semua biaya kebutuhan mama akan ditanggung oleh keluarga Mas Wiryo. Dan 3 hari yang lalu, kulalui acara selamatan di rumah keluarga Mas Wiryo. Keluarganya sangat baik padaku. Ingin rasanya kuucapkan rasa syukur berkali-kali akan semua hal ini. Inilah jawaban atas doa-doa agar mama dan aku bisa hidup lebih sejahtera. Lalu,
bagaimana sekarang hubunganku dengan suamiku? Seminggu ini kami selalu bersama. Rasa panik sudah bisa kukendalikan ketika bersamanya. Kami juga sudah terbiasa mengobrol satu sama lainnya, meskipun terbatas karena kesibukan acara. Akan tetapi, belum ada satupun sentuhan atau kontak fisik di antara kami. Aku tidur di ranjang, dan dia tidur di bawah. Aku tahu dia tak ingin membuat hubungan kami atas dasar keterpaksaan. Dia menungguku siap membuka hati untuknya. Perkakas rumah tangga di rumah baru kami belum sepenuhnya lengkap. Namun, semua barang-barang sudah tersusun rapi. Kami hanya perlu merapikan pakaian yang kami bawa. Hari sudah semakin gelap. Kulihat Mas Wiryo tampak letih. Dia pasti lapar. Tapi bahan makanan saja belum ada. Kulihat dia mengeluarkan motor. Wow, ternyata di rumah ini juga disiapkan kendaraan. Aku pun berdecak kagum. Dek, ikut Mas yuk. Sudah mandi kan? Sudah, Mas. Kita mau kemana? Mas sudah hafal jalanan di sini. Sudah, ikut saja yuk. Kami menaiki motor berdua, dan baru kali ini aku berboncengan motor dengan pria. Sebenarnya aku takut jatuh. Ku pegang erat saja besi di belakang jok motor itu. Dek, kalau takut, pegangan yo. Aku masih enggan memeluk pinggangnya. Malu. Kami berhenti di rumah makan Padang. Di sini kami mengisi perut kami yang sudah sangat lapar. Dek, habis ini kita jalan-jalan sebentar yuk. Hitung-hitung mengenal lingkungan sini. Aku manut aja, Mas. Aku juga belum ngantuk sih. Dia tersenyum padaku. Duh, manisnya. Kami menyusuri jalan. Malam itu tidak begitu ramai. Laju motor Mas Wiryo juga tidak terlalu cepat. Dek, kita jalan pelan saja yo. Iya. Aku melihat sekeliling jalan. Spontan, kurasakan ada sesuatu yang hangat menggenggam tanganku. Ya Tuhan, jantungku. Tangan sebelah kiri Mas Wiryo meraih tanganku dan diarahkannya tanganku untuk memeluk pinggangnya. Aku tak bisa mengelak, meskipun tangan satu lagi masih enggan memeluk pinggangnya, namun tanganku satu lagi entah kenapa tak ingin lepas. Kami berhenti di alun-alun. Di sana tampak pedagang kaki lima menjual berbagai macam makanan. Muda-mudi lalu lalang menikmati angin malam. Kami pun duduk sembari melihat kelap-kelip lampu malam. Dek. Iya Mas. Semoga adek betah yo tinggal di sini. Aku hanya diam. Mungkin kita memang belum sama-sama saling mengenal. Tapi dengan kita tinggal berdua serumah, semoga lama-lama kita bisa terbiasa yo dek. Iya Mas, jangan sungkan tegur aku kalau aku salah yo. Iya, salah adek tadi itu gak mau pegangan. Padahal kamu takut naik motor kan? Dia menggodaku. Malu lah Mas, masa main pegang-pegang gitu aja. Aku cemberut. Loh, suami istri kan emang boleh pegang-pegangan. Kalau sampai jatuh, Mas gak tanggung jawab loh ya. Hatiku membuncah melihat senyum lepas di bibirnya. Ih, dasarnya belin. Biarin, makanya nanti pegangan. Obrolan malam ini membuatku senang. Kami mengobrol panjang lebar tentang kisah lucu masa kecil kami. Kami tertawa bersama, saling menggoda dan bercanda. Pokoknya, rasa senang yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Tak terhitung berapa kali desiran jantung terasa menjalar di tubuhku. Dan aku pun menuruti kata-katanya. Ketika perjalanan pulang, tanganku digenggamnya lagi.
dan kuikuti arahan tangannya untuk memeluknya. Rasanya nyaman dan hangat. Kami tiba di rumah kami. Jantungku masih berdebar. Langsung kulakukan rutinitas sebelum tidur. Mencuci kaki tangan, mencuci muka, dan berganti pakaian. Entah kenapa, rasa lelah setelah melalui rentetan acara dan perjalanan menuju rumah baru tidak terasa. Mungkinkah ini efek dari kencan kami tadi? Aku tak henti-hentinya tersenyum sendiri. Kulihat Mas Wiryo sudah duluan masuk ke kamar. Biasanya aku yang selalu masuk dan tidur duluan. Aneh sekali. Sudah ngantuk, Dek? Lumayan sih, Mas. Oh iya, Dek. Makasih yo malam ini. Adek dah bikin Mas seneng. Kubalas obrolannya dengan anggukan dan senyuman. Jantungku berdesir lagi. Dia lalu datang ke arahku. Aku tak bisa menghindar. Tubuhku memberi sinyal untuk pasrah. Tangan kirinya memeluk pinggangku. Tangan kanannya membelai lembut rambutku. Wajahnya semakin dekat mengarah ke wajahku. Tuhan, aku sepertinya belum siap. Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.